Begitu Yeni dan Doni ke depan mobil yang pintunya masih terbuka bagian belakang, Doni pun kaget, mau muntah, bau amis, bau busuk di dalam mobil tersebut. Begitu selesai la ilaha illallah, diusap kedua mukanya, baru tersadar. Warung yang tadi jelas ada di depannya Doni dan ada sosok nenek-nenek di situ, dan di situ pun juga tadi ada meja. Ternyata dia itu, Doni dan istrinya, ada di bawah pohon beringin. Dia datang persis di depan Doni dan Yeni sendiri. Ini kondisinya itu pucat pasi, matanya pun melotot keduanya. Terusan dua-duanya itu sampai mengeluarkan busa. Mereka mengambil jalan pintas, meminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, di kesempatan malam hari ini, tepat pukul 1.00, Abah sedang ada di Alas Roban, karena ini ada kaitannya dengan klien Abah sendiri tersesat di warung goib. Jangan pernah skip tayangan video ini biar tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya cerita yang berkaitan dengan masalah mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Sobat Mengulas Malam, sebagaimana biasa Abah lakukan dan juga pada umumnya, di mana kita memasuki satu tempat wilayah yang baru, tentunya kan di situ banyak penghuni. Baik penghuni itu sendiri, penghuni yang wujud nyata seperti kita sebagai manusia, dan ada juga wujud-wujud yang tidak nyata, yaitu secara goib. Seperti yang Abah rasakan sekarang ini memang dari sebelah kanan. Di sini kebetulan ada salah satu tempat yang katakanlah di sini kok yang Abah lihat sekarang ini tempat sarang walet. Cuma kembali ini sebelah kanan, terus di sebelah kiri ini yang paling santer sekali ini, yang paling besar. Nah kalau di sebelah kiri Abah sendiri ini memang tempat sarang walet awalnya. Cuma karena kondisi tempat dan situasi, hal-hal yang sifatnya gaib ini tidak mau terkontaminasi atau tidak mau tercampur dengan hal-hal di luar itu sendiri. Perwujudan dari yang ada di sebelah kiri Abah ini adalah satu sosok tinggi besar, hitam, dan ini matanya sorotnya merah. Insya Allah Abah dengan kru dari Mengulas Malam tidak terlepas kita sudah mohon izin wabil khusus kepada penghuni di sini. Seperti tadi sore pada asar juga Abah ke wabil khusus ke buyut subuh. Jadi buyut subuh ini sendiri sebetulnya nun sewu nih, lancang, bukan makom, bukan pusaka, tapi itu adalah petilasan. Dari buyut subuh Abah pun memasukin satu wilayah di area Alas Roban ini sendiri, yang konon katanya penuh dengan misteri. Dan Abah sudah buktikan tadi, sampai sempat Abah pun mandi bersihkan dulu baik lahir maupun batin, yaitu mandi di Sendang Poncowati sebelah pohon beringin putih. Sobat Mengulas Malam, di kesempatan malam hari ini ada salah satu klien Abah sendiri yang menyampaikan bahwasanya beliau pernah tersesat saat mau melintasi dari Jawa Barat, mau melintasi wilayah Jawa Tengah. Ini pasti melewatin wilayah namanya Alas Roban. Sempat tersesat di salah satu warung goib. Sebut saja dia Doni dan Yani. Doni dan Yani ini adalah pasangan yang baru nikah.
Namanya pasangan suami istri yang baru nikah kurang lebih sekitar 3 bulan. Penuh dengan satu kemesraan, penuh rasa cinta, kasih dan segala macam. Doni bekerja di salah satu BUMN, sudah cukup mapan kondisi ekonominya beliau sendiri. Namanya pengantin baru. Pagi sebelum Doni berangkat kantor tidak terlepas seorang istri menyiapkan segala yang perlu dibutuhkan untuk pergi ke kantor. Sampai beriku mau berangkat, sebelum mengucapkan salam juga tidak lepas cipika-cipiki, pipi kanan, pipi kiri sampai ke keningnya. Si istri mendoakan semoga Pak Doni sendiri atau Ak Doni ini selamat dalam perjalanan dan tidak ada hal apapun. Doni memang orangnya cukup sederhana karena namanya juga pengantin baru. Alhamdulillah dia pun sudah memiliki satu rumah yang cukup sederhana, tipenya tipe 70. Lumayan lah. Di situ ada ruang tamu, ada juga kamarnya 2, sampai dapur segala macam. Doni kalaupun ke kantor memang sih sedikit perjalanan cukup jauh. Makanya dia berangkat selalu pagi, mengendarai kendaraan roda 2. Sore pun dia pulang seperti biasa. Di saat sore hari, pas waktu itu beliau ceritakan ke Abah malam minggu, istrinya seperti biasa tiduran di pahanya Doni dengan penuh kemesraan. Doni, kenapa mah? Kalaupun misalkan nanti kita ada rezeki miliknya yang lebih, ya kita beli kendaraan roda 4 lah, kata Yeni istrinya ke Doni. Loh, papa juga berkepikiran ke situ mah. Waduh, kalau begini kita sehati dong. Sambil Doni mencubit pipi kanan Yeni sendiri. Ya seperti itulah yang namanya juga masa-masa honeymoon baru 3 bulan. Seiring perjalanan, Doni mengumpulkan uang, terus nabung. Dirasa dia cukup, dia nyampaikan ke istrinya, "Mah, kita coba cari kendaraan roda 4, ya disesuaikan dengan budget kita lah." "Boleh Pak." Dia cari ke beberapa showroom. Ternyata untuk kendaraan yang katakanlah masih grass, masih baru, tidak memadai. Dia tidak akan memaksakan diri, karena kalau hutang menurutnya Doni, saya nggak mau hutang, terbebani berat, cukup rumah aja lah. Itu ke arah situ. Nah, singkat cerita, Doni pun dan istrinya buka-buka salah satu FB. Di situ banyak penawaran mobil-mobil yang second. Di pas hari Minggu itu Doni dengan istrinya datang ke salah satu tempat, alamatnya sesuai dengan di FB itu sendiri. Mendatangilah mobil yang akan dijual. Ketemu, singkat ceritanya, lihat kondisi kendaraannya saat itu mobil Avanza, masih mulus lah. Harga setelah tawar menawar, akhirnya kedua belah pihak sepakat dan cocok. Setelah transaksi selesai, mobil pun dibawa oleh Doni dan istrinya ke rumahnya. Di saat di rumah, mereka pun bersuka cita tentunya dengan apa yang telah mereka harapkan, yaitu memiliki roda 4. "Papa nanti jaga baik-baik mobilnya ya. Yang kalau kemarin Papa berangkat kerja pagi, siang, sore, kadang kepanasan, kehujanan. Nah ini dengan adanya roda 4 ini tolong bisa dijaga." "Iya mah, pastinya." Ada satu sore hari, di saat Doni pulang kerja, seperti biasa dia mandi. Nah di saat mandi Doni, istrinya itu mendengar mobil yang ada di depan rumahnya. Karena kala itu dia belum punya garasi, jadi masuk aja di depan rumahnya, itu bunyi sendiri. Sore hari, kisaran ya jam 5.30 lah. Karena pulang kerja Doni itu sekitar jam 4, nyampe rumah perjalanan jam 5.30. Kaget Yeni,
Dia lari keluar. Setelah lari keluar, ini sekelibat ada orang. Begitu didekatin, ternyata orang tersebut kok hilang begitu saja. Doni kaget, Yeni kaget. Lari lagi. Pak. Nggak taunya Doni kan masih di kamar mandi. Ada apa mah? Ada apa? Ada orang. Itu Doni badan masih pakai sabun segala macem. Masih ada sabunnya. Dia sampai pakai handuk aja. Lari keluar. Ada apa mah? Itu tadi mobil bunyi sendiri. Terus ada orang. Lari itu. Begitu dilihat sama Doni dan Yeni, tidak ada orang sama sekali. Mama gimana sih mah? Kok bikin kaget? Enggak Pak, tadi mobil ini bunyi sendiri. Mama tadi lihat ada seorang pria terlihat jelas oleh mama sendiri. Makanya mama kaget. Wah, mama mimpi aja. Enggak begitu lama Doni pun ke kamar mandi, bersihkan seluruhnya. Setelah selesai seperti biasa dia makan. Karena sudah sore, makan hidangan yang sudah disiapkan. Seperti biasa, paginya Doni memanaskan kendaraan roda 4-nya sebelum berangkat ke aktivitasnya. Setelah panas, mobil dihangatkan, dia pun biasa mengucap salam ke istrinya. Berangkatlah ke kantor. Sepulang dari kantor, kita ambil singkatnya saja. Sepulang dari kantor, mobil bawa lagi ke rumah. Doni masuk aja. Nah, gak lama kemudian Doni minta ke istrinya, ke Yeni, Mah, itu ada laptop papa ketinggalan di mobil. Wah, papa gimana sih? Mana kuncinya? Enggak dikunci. Yeni langsung. Begitu dibuka pintu mobil, di bagian belakang itu bau amis banget, bau hanyir. Sampai Yeni pun megang hidung, mau muntah di tempat itu. Laptopnya Yeni bawa, pintu itu masih terbuka, langsung ke dalam. Pak, itu kok di mobil bau banget. Bau apa? Bau amis sama bau bangke. Ah, mama ada-ada saja sih mah. Pagi, siang, sore papa gak kemana-mana, cuma ke kantor aja. Gak ada aroma apapun juga. Doni penasaran, coba dilihat dulu, kata Yeni. Begitu Yeni dan Doni ke depan mobil yang pintunya masih terbuka bagian belakang, Doni pun kaget, mau muntah. Bau amis, bau busuk di dalam mobil tersebut. Doni sigap membuka-buka karpet. Ada apa ya ini? Ada bangkai apa ini? Setelah dibuka-buka, dilihat ternyata tidak ada. Barangkali ada bangkai tikus ataupun misalkan bangkai cecak. Karena kalaupun bangkai cecak di dalam mobil lama-lama kan bisa bau juga. Ternyata tidak ada. Masuk aja Doni itu ya kan ke dalam. Terus gimana ini solusinya? Ya udahlah, kita pakai spray aja, dikasih pewangi. Nggak lama kemudian yang bau-bau tadi tuh hilang dengan sendirinya. Aroma pewangi itu sendiri yang lebih dominan. Di saat malam, di saat mau tidur, ini Doni dan Yeni itu mimpi sampai terkaget. Kok bisa bersamaan? Mimpi sendiri. Ada kehadiran satu sosok pria dan wanita yang masih muda. Dia datang persis di depan Doni dan Yeni sendiri. Ini kondisinya itu pucat pasi. Matanya pun melotot keduanya. Terusan dua-duanya itu sampai mengeluarkan busa. Hanya selihat segitu, mereka pun pada kaget. Astagfirullahaladzim. Keduanya kaget. Ada apa sih Maya? Udah, kita ke air aja lah. Barangkali kita tadi lupa, mungkin belum sholat isya. Mereka pun berwudu dan sholat isya. Alhamdulillah, setelah selesai sholat isya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan satu keselamatan di dunia wal akhir. Alhamdulillah, malam hari itu pun mereka tidur nyenyak dan seperti biasa pagi Doni berangkat ke kantor.
Nah, di saat mau berangkat ke kantor, istrinya menyampaikan ke Doni, "Pak, Mama tuh kangen ke orang tua." Nah, kebetulan Yeni sendiri itu lahirnya di salah satu kota di Jawa Tengah. Oh ya udah tuh. Terus gimana? Ya kita pulang aja yuk ke orang tua, udah kangen banget. Ya ini kebetulan besok juga kan libur. Ya sudahlah, kita ambil hari Sabtu dan Minggu, perjalanan kita juga kan nggak begitu lama. Ya sudah. Nah, pada besok harinya itu pagi lah dia berangkat. Doni berangkat, nyetir sendiri, istrinya di sebelahnya. Di saat lagi perjalanan dari Jawa Barat memasukin wilayah Sumedang, Ceres Pangeran, memasukin kota Cirebon, sempat berhenti dulu di beberapa rest area. Kalau sini sudah masuk ke rest area, karena tadi sih dia pengen sambil ya lihat pemandangan katanya kan. Lihat. Nah di saat di rest area, Pak istirahat dulu. Ya sudah istirahat, makan, minum segala macam. Karena waktu juga sudah menunjukkan ya mendekati ke lohor, keduanya pun sholat seperti biasa. Setelah selesai, itu mereka berjalan lagi, masuk ke mobil berangkat. Di saat perjalanan, Doni dan istrinya itu terkaget melihat di belakang jok mobil itu ada dua sosok perempuan dan laki, persis yang ada di mimpinya kemarinnya itu tadi. Yang satunya ini pakai kaos putih, yang lakinya pakai celananya pendek, yang perempuan pakai kemeja seperti biasa, putih juga. Terkaget Doni. Sampai-sampai setir yang dibawa itu sampai mau oleng. Istrinya alhamdulillah sih kondisi masih sadar. Kau ke pinggir Pak, ke pinggir. Dikepinggirkan. Sudah istirahat dulu. Istirahat, gak lama kemudian si Yeni, "Pak, kalau begini caranya kita jangan ke jalan tol. Karena kalau ke jalan tol sudah arus lalu lintas juga cepat sekali, karena memacu kendaraan kan di atas 80 km. Terus gimana? Ya sudah kita lewati jalur Pantura aja. Sambil kita lihat nanti masuk ke wilayah Pemalang, Pekalongan. Nanti kita bisa lewat ke Alas Roban." Doni pun menyepakati apa yang disampaikan oleh istrinya Yeni. Dari jalan tol keluar, dari pintu tol Brebes, terus melaju kendaraan. Di saat melaju kendaraan, ini tubuh mereka ya merasa ada yang katakanlah seperti merinding bulu kuduknya itu. Doni sampai bertanya ke istri, Mama rasain nggak ini bulu kuduk?" "Iya Pak, kok rasanya gimana ya, nggak nyaman gini." Ya udahlah, sambil kita coba baca. Sambil baca segala macem, dinyatakan kalau misalkan nanti terlalu capek Papa istirahat aja lah, kita nggak usah terlalu cepat banget, nyantai aja, toh kita kan liburan, ini juga namanya juga liburan, kita nggak ngejar waktu kok. Ya udah nyantai, perjalanan nyantai, terus melewatin Pekalongan, Batang, dia mulai masuk ke wilayah Alas Roban. Disinilah puncak kejadian yang Doni dan Yeni rasakan. Begitu masuk wilayah Alas Roban, nggak tahu gimana ceritanya, Doni itu merasa kantuk yang amat sangat berat. Bahkan istrinya pun karena mungkin kelelahan nemenin sampai terasa kantuk. Nggak lama kemudian, yang tadinya jalannya mulus berkelok, kok ini tiba-tiba dia masuk ke salah satu perkampungan. Lihat kanan kiri hutan belantara, pohon jati kiri kanan, terkaget. Terus melaju, "Oh, ini daerah mana?" Nah, pikirnya mereka, karena kebetulan mereka sendiri ini kan bawa roda 4 itu kan baru ya.
Alas Roban. Jadi belum tahu persis wilayah tersebut seperti apa. Lagi melaju, rasa kantuk, istrinya bilang, "Mas, istirahat aja dulu, jangan dipaksain. Itu kebetulan tuh ada warung." Oh iya. Gak lama kemudian Doni pun meminggirkan kendaraan tepat di sebelah kiri. Setelah ada di sebelah kiri, mobil pun diparkirkan dengan posisi yang benar menurut dia, karena khawatir ada mobil-mobil yang lainnya. Turunlah mereka berdua. Begitu nyampe di warung, Yeni nyampaikan ke salah satu penunggu warung tersebut. Kelihatannya itu nenek-nenek yang ada di situ. "Bu, minta kopi 1 sama teh manis aja yang panas 1 buat saya." Si ibu tadi, nenek-nenek yang melayani warung itu, tidak menjawab, cuma memberikan isyarat, cuma manggut-manggut gini aja. Nggak lama kemudian nenek tersebut keluar membawa kopi dan teh manis yang panas pesannya. Ditaruh aja di meja. "Terima kasih ya Bu." Nggak jawab juga, cuma begini aja. Masuk aja lagi. Dari warung, si nenek itu hanya memberikan senyuman kepada Doni dan Yeni. Karena perjalanan dari pagi, karena tidak cepat, istirahat. Di sini memang sudah malam. Kisaran nggak terlalu jam 9-an lah, jam 9 malam. Masuk di situ, dia nyeruput kopi segala macem. Nah, ada hal yang beda. Sambil ngobrol, kopinya kan tadi kita mintanya kopi manis. Kok ini kok rasanya pahit gitu kan. Mungkin belum diudak, kata Yeni ke suaminya, ke Doni. Udah diudak, ternyata betul kopinya itu belum diudak banget. Jadi kerasanya pahit. Nikmatin sambil ngobrol, ngalor ngidul segala macem. Dia tidak menyadarin bahwa situasi kondisi Doni dan Yeni ini sudah memasuki satu pintu yang namanya pintu goib tadi. Dia baru menyadarin terdengar bunyi azan subuh. Seperti biasa, suami istri itu, Doni dan Yeni, begitu mendengar bunyi azan subuh, dia pun menjawab begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia begini, Allahu Akbar. Begitu selesai la ilaha illallah, diusap kedua mukanya, baru tersadar. Warung yang tadi jelas ada di depannya Doni, dan ada sosok nenek-nenek di situ, dan di situ pun juga tadi ada meja. Ternyata dia itu, Doni dan istrinya, ada di bawah pohon beringin. Meja yang menurut dia tadi meja, menurut Doni dan Yeni, itu berubah ternyata menjadi semacam hamparan batu. Kaget mereka sendiri, kaget. Dalam kondisi kegelapan mereka lari pontang-panting sambil teriak, "Tolong, tolong saya, tolong." Barangkali ada penduduk yang ada di situ bisa mendengar. Sampai-sampai istrinya pun jatuh, dibantu lagi sama Doni, diangkat. Terus lari, entah berapa lama dia tuh lari, sampai istrinya sempat luka karena jatuh, bebatuan segala macam juga, sampai di sini kena duri dari pohon-pohon tersebut. Lari, sempat berhenti dulu karena saking capeknya istrinya. "Mah, cepatin bangun lagi, Mah. Ini sampai kita minta bantuan ke warga di sini. Nggak kuat, Pak, nggak kuat, Pak," kata Yeni ke suaminya. Ya udah dipaksain, dibantu sama Doni sendiri, dipapah. Alhamdulillah, begitu dia bunyi tolong, teriak, terdengar salah satu warga di situ. Salah satu warga menanyakan, "Mas,
Kenapa? Ada apa? Aduh Pak, harus sampai terengah-engah. Enggak, coba duduk dulu di sini. Ditanya. Cerita Doni dari mulai awal perjalanan dari rumah segala macam sampai ketemu di Alas Robannya sendiri. Bapak sepuh, bapak-bapak tadi ya umuran kurang lebih sekitar 60 ke atas lah. Nyampaikan, "Oh Mas, punten banget ya, bukannya Bapak mau ngajarin kemana tempat jenengan harus selalu berikan salam. Apalagi kalau sudah memasuki wilayah Alas Roban ini sendiri. Bukan cuma jenengan saja yang bisa ada di salah satu warung tadi. Menurut jenengan warung. Bahkan ada salah satu sopir baru kemarin aja. Ini sempat tersesat di sini. Minum kopi di sini. Konon katanya kopinya enak banget. Kalau kemarin sih sopir itu melihatnya sosok perempuan yang cantik-cantik. Ada sampai 3 orang. Tapi kalau jenengan tadi lihatnya ibu-ibu atau nenek-nenek. Jenengan gak usah khawatir. Namanya sifatnya gaib tadi itu bisa berubah kapanpun juga. Bisa kelihatan sepuh, bisa kelihatan muda. Kadang bentuknya kakek atau apapun juga. Doni termanggut. Oh ya sudah, jenengan mau kemana? Kata bapak tadi. Ya saya nganter ini istri. Kebetulan ibu mertua dan bapak mertua ini ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya gak jauh lah, paling sekitaran 1,5 jam. Oh ya sudah Mas, hati-hati kalau begitu. Mana mobilnya? Dicari-cari, ternyata mobil tersebut persis ada hampir di jurang tadi. Doni terkaget. Alhamdulillah itu tidak sampai masuk ke daerah perkampungan yang goibnya. Karena si bapak bercerita di sini itu banyak hal-hal yang misteri, yang bikin aneh, yang tidak masuk logika. Doni pun manggut-manggut. Gak lama kemudian Doni mengucapkan terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dia melanjutkan perjalanan, sampailah dia ke salah satu kota di Jawa Tengah di tempat istrinya. Bercerita panjang lebar, sampai sana. Karena liburnya juga dia dikasih cuma 2 hari, nggak lama sih sebetulnya. Karena saking kangennya aja Yeni kepada ibu dan bapaknya serta saudaranya, dan sekalian ya istilah mah pengen mencoba mobil barunya meskipun kondisinya second. Nah sebelum pulang, kebetulan ada saudaranya dari istrinya Doni, Yeni, sebut aja dia Pak Amir, menyampaikan karena Doni cerita panjang lebar. Ini ternyata kendaraan itu ada hal aneh. Ada yang aneh ini. Maksud Bapak gimana? Coba ditelusurin, kamu beli mobil awal dari mana? Dia sampaikan bahwasanya Doni itu membeli mobil second. Dia tidak tahu persis kondisi mobil second sendiri bagaimana awalnya. Yang penting bodinya masih bagus, mesin masih oke, dia dan harga pun cocok, dia beli begitu saja. Ternyata tidak ditelusurin al-ihwal mobil tersebut. Dijelaskanlah sama pamannya Yeni tadi. Cerita ini ada sesuatu yang tidak beres. Penasaran, nggak beres gimana? Paman lihat ini mobil pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan? Maksudnya bagaimana Pak? Diceritakanlah panjang lebar dari hasil penerawangan pamannya Yeni, bahwa dia melihat satu sosok yang persis seperti Yeni dan Doni sampaikan. Sosok pria dan wanita di situ yang masih muda. Nggak tahu bagaimana ceritanya, Yeni yang tadi terbengong dan tergaget begitu mendengar satu cerita-cerita dari pamannya, terus kejadian-kejadian dari mulai beli mobil sampai perjalanan melalui Alas Roban segala macam. Mungkin pikirannya kosong, udah lagi capek sampai kesurupan.
Yang mendengar di situ ibunya, bapaknya, termasuk pamannya dan Doni sendiri. Dia menyampaikan bahwasanya saya ini adalah pemilik mobil. Mobil ini sendiri, inilah adalah mobil dari orang tuanya diberikan kepada, sebut saja almarhum Edi. Edi ini punya pacar, sebut saja pacarnya kala itu si Nani. Edi memperkenalkan Nani kepada kedua orang tuanya Edi. Sebut saja bapaknya itu Pak Abdul. Ditanya sebagai cikal bakal sebagai mantu. Ditanya bobot, bibit dan bebetnya. Ternyata ini sendiri nggak jelas. Keluarganya katanya sudah tidak ada, segala macam. Seakan-akan dia tentu hidup hanya sendirian. Bapaknya kan terdiam. Kamu saudaranya di mana? Sedangkan nanti yang akan menikahkan kan walinya jelas-jelas dari orang tua kamu sendiri sebagai bapak. Terus saudaranya gimana? Nggak jelas. Ditanyalah sama bapaknya itu ke anaknya, yaitu si Edi. Kamu nemu perempuan ini dari mana? Cerita bahwasanya dia menemu perempuan tersebut, kenalan perempuan tersebut di salah satu kafe. Waduh, makin marah saja. Ditolak bentah-bentah. Sudah, bapak pokoknya tidak setuju kalau kamu Edi nikahin perempuan ini, perempuan yang tidak jelas juntrungnya. Sampai diusir keduanya. Edi pun memohon kepada bapaknya, tapi tetap bapaknya itu menolak. Si Eni pun menangis. Dah, kita pulang aja, anterin. Dianterin lah pakai mobil. Tapi namanya cinta seakan dibutakan. Sampai-sampai Edi dan Eni pun punya siasat. Gini aja, Mas, kalau Mas Edi betul-betul sayang ke Eni, setubuhi saya, kata Eni ke Edi. Loh, maksudnya bagaimana? Setubuhin. Siapa tahu kalau nanti Eni hamil dan dibuktiin dengan salah satu alat, yaitu tespek tadi, dan diserahkan nanti ke bapak kamu, bisa disetujuin. Oh ya sudah, kalau begitu sudah sepakat, dan terjadilah satu hubungan di luar nikah. 2-3 bulan kemudian, terlambat bulan si Eni tersebut, dia belilah, Edi beli alatnya itu tadi, tespek tadi. Setelah dicek ternyata positif hamil. Dibawalah si alat tersebut. Edi dan Eni itu datang ke Pak Abdullah. Datang nyampaikan, Pak, saya mohon maaf sebelumnya, kata Edi ke bapaknya. Bagaimana? Ini bapak kalau mau marah ya marah, tapi ya tolong Pak, bisa disetujuin karena Eni calon mantu bapak ini sudah hamil oleh saya, Edi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Edi kala itu, Pak Abdullahnya marah besar, habis-habisan. Kalian itu wadah, bahasa-bahasa binatangnya keluarkan. Ini adalah akal busuk dari perempuan bajingan ini sendiri. Perempuan sampah sampai begitunya. Pokoknya bagaimanapun juga bapak tidak akan pernah setuju. Ini manusia yang tidak jelas juntrungnya dari mana. Pergi kalian, jangan sampai nginjak rumah bapak lagi. Diusir ceritanya. Edi pun sama Eni pulang membawa kendaraan roda 4. 1 minggu selang waktu, tidak ada kabar berita.
Nggak lama kemudian, 1 minggu lebih, ada salah satu telepon yang masuk ke Pak Abdullah tadi. Begitu diangkat telepon, ternyata dari identitas yang ada dari pihak berwajib, ini ada namanya Edi. Apakah betul putra Bapak? Oh iya betul Pak. Mohon Pak, ini ternyata ada di dalam mobil, keduanya sudah keadaan meninggal dunia. Kaget. Di mana Pak TKP-nya? Disampaikannya di salah satu tempat. Dia sengaja tidak nyampaikan, tidak dibukakan. Meluncurlah si Pak Abdul tadi. Dilihat ternyata betul anaknya dan calon mantunya tadi dengan kondisi matanya betul melotot. Ini berbusa sambil menyender begini, sambil berpegangan tangan keduanya, seakan mereka tidak akan melepaskan rasa cinta kasih yang selama ini dia sudah bina, tapi dihambat oleh orang tuanya. Gak lama setelah dibawa ke salah satu rumah sakit, diotopsi segala macam, dimakamkanlah keduanya. Itu dari yang dapat disampaikan, ruhnya tadi masuk ke Eni tadi, ke istrinya Doni. Keluarlah. Eni pun dalam kondisi kesurupan, setelah itu sadar langsung pingsan. Diberi minum, akhirnya sadar. Gak lama dari pamannya Eni, dah gini aja, kita bersihkan aja di sini, kita netralisir kendaraan ini. Kamu kalau nanti beli kendaraan yang second, telusurin yang benar. Hati-hati seperti ini, jangan sampai terjadi lagi. Udah paman, terima kasih. Jadi sebelum mereka balik ke Jawa Barat lagi, itu pamannya sudah menyiapkan air segala macam, air doa, dikasih kembang segala macam. Terusan dibersihkanlah. Setelah didoain, dibersihkan segala macam, selesai, nyampaikan, insya Allah ini kendaraan sudah kondisi netral, sudah kondisi aman. Insya Allah mudah-mudahan jenengan berdua nyampe pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Oh iya paman, terima kasih. Setelah itu selesai, mereka pun pamitan. Doni dan Eni sebetulnya dilarang, jangan dulu balik, apalagi ini sudah malam. Tapi Eni nyampaikan, dan Doni karena besok harinya kan dia harus kerja lagi segala macam. Ya sudah, ibunya dan bapaknya, pamannya pun mengizinkan pulang mereka. Alhamdulillah selama perjalanan dari Jawa Tengah nyampe ke daerah Jawa Barat, ke rumahnya Doni, itu dalam keadaan selamat. Besok pagi istrinya dan nyampaikan ke Doni, Pak tolong coba tanya mobilnya sendiri ahli warisnya gimana sih. Ya nyampaikan apa yang diminta oleh istrinya. Datanglah Doni itu ke tempat mobil awal beli itu sendiri. Pak, apa? Ada apa mas? Kaget, disangkanya mobil mau dikembalikan. Enggak, ini itu saya tuh setelah beli kendaraan dari bapak, ya kalaupun harga sih alhamdulillah sih cocok, mobil mesin juga enak, tidak ada hal yang lain. Cuma selama perjalanan, aduh, bikin merinding terus. Sampai-sampai istri saya pun kesurupan di saat lagi di rumah ibunya. Sebetulnya gimana sih Pak mobilnya sendiri? Penjual mobil pun bercerita panjang lebar. Aduh, mohon maaf, nak Doni, bapak tidak bercerita jujur, Mas Doni. Karena kalau cerita jujur, mungkin mobil ini tidak akan dibeli oleh Mas Doni. Jadi dengan nangis, si bapaknya tadi, penjual mobil, Pak Abdullah, itu bercerita panjang lebar bahwa mobil ini adalah mobil Pak Abdullah
diberikan kepada anaknya almarhumnya Edi, dipakai untuk biasalah karena dia juga masih mahasiswa, kesana kemari dan dengan sosok perempuan yaitu almarhumah Eni. Dan mereka pun karena si Pak Abdullah sendiri tidak merestui calon mantunya yang tidak jelas bebet, bobot dan bibitnya, sampai mereka mengambil jalan pintas yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Mereka mengambil jalan pintas meminum racun serangga. Mereka berdua itu meninggal di dalam kendaraan tersebut. Mohon maaf, kata Pak Abdul ke Doni sendiri. Ya udah Pak, alhamdulillah ini kendaraan juga sudah dibersihkan, sudah dinetralisir oleh paman saya. Mudah-mudahan saja ini kendaraan awet di saya, dan juga semoga almarhum dan almarhumah putra Bapak Edi husnul khotimah diterima. Oh iya, amin, amin ya Allah ya alamin, kata Pak Abdullah. Nggak lama karena sudah selesai, Doni pun pamitan lagi dengan istrinya ke Pak Abdullah. Pulanglah mereka, alhamdulillah setelah di mobil dibereskan, dinetralisir segala macam, hal-hal yang kejadian yang aneh-aneh itu tidak dirasakan lagi. Itulah sobat, salah satu klien Abah yang menceritakan kepada Abah sendiri. Pesan Abah, berhati-hatilah dalam setiap melakukan pembelian apapun juga. Mau beli kendaraan roda 2, roda 4, apalagi yang second, ditelusurin al-ihwalnya seperti apa. Kalaupun kita sudah memiliki satu kendaraan, selamatkanlah kendaraan tersebut sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, yaitu memohon kepada Allah supaya kendaraan tersebut dipakainya aman, lancar, dan kita yang membawa kendaraan pun diberikan satu kesehatan dan dilindungi selama dalam perjalanan. Di mana kita memasuki satu wilayah baru, jangan terlepas kita melakukan unjuk salam. Kalaupun yang bawa kendaraan roda 4, untuk para sopir apapun juga, wabil khusus yang melalui wilayah Alas Roban, jangan lupa bunyikan klakson. Ya sebagai tanda lah, sebagai nun sewu. Ingat sobat, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Hormatilah setiap wilayah apapun bentuknya. Jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.